Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan membagikan hasil dari website kami dengan nama websitenya yaitu Find Your Beauty, yakni website kecantikan. Yang disusun oleh kelompok 1, yang pertama ada Gilang Ramadhani dengan NIM 190512141006. Dan ada saya sendiri, Nungki Maufiro dengan NIM 1905121413. Dan selanjutnya ada Farul Alamuddin Al-Zulfi dengan NIM 190512141021. Dan yang terakhir ada Safia Rahmania Putri Arianto dengan NIM 1905121039 dari kelas Sistem Informasi 2019A. Pada laporan kali ini, kami akan membahas yang pertama adanya latar belakang, lalu dasar permasalahan, dan selanjutnya ada hasil laporan yang berisikan rasionalisasi, daftar fitur, daftar pengguna, bagan atau grafik analisa, dan yang terakhir ada struktur kode, script, dan program. Pada latar belakang dan permasalahan, ya itu saya akan menjelaskan. Yang latar belakang, di masa pandemi seperti ini, saat ini dimungkinkan bahwa setiap orang pasti membutuhkan suatu produk perawatan. Masyarakat mulai menjadikan produk perawatan dan kebersihan tubuh serta kecantikan sebagai kebutuhan utama. Yaitu kosmetik merupakan salah satu produk yang mempunyai repeat order yang paling cepat. Penggunaan harian tentunya menjadi peluang untuk mendapatkan konsumen rutin. Bahkan di Indonesia sendiri merupakan salah satu pasar kosmetik yang cukup besar, sehingga bisnis ini akan berprospektif dan menjanjikan bagi produsen yang ingin mengembangkan di dalam negeri. Lalu ada dasar permasalahan. Bisnis kecantikan ialah salah satu bisnis yang semakin berkembang saat ini. Bisnis ini banyak jenisnya, bukan hanya tentang perhiasan wajah dan rambut, tetapi semua yang berhubungan dengan kecantikan. Nah, teknologi informasi telah berkembang dan berhasil masuk hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Tujuan utama dari teknologi ialah mempermudah pekerjaan manusia. Salah satu penerapan teknologi yakni kami membuat website kecantikan tersebut. Nah, selanjutnya ada hasil laporan. Yang pertama ada rasionalisasi dan fitur akan dijelaskan oleh Safira Rahmania Putri Arianto dengan NIM 190512141039. Baik, terima kasih Mbak Nungki. Di sini saya akan menjelaskan terkait rasionalisasi dan juga daftar fiturnya. Untuk rasionalisasi, di sini kami ingin menampilkan maksud pengembangan website kami terhadap para penggunanya. Di sini ada 3, yaitu bagi admin, bagi user, sama bagi guest atau tamu. Untuk yang pertama, bagi admin, di sini mempunyai akses penuh terhadap website. Dalam web ini, admin berperan untuk mengolah tampilan yang cocok dengan user, menampilkan serta mengupdate produk apa saja yang menjadi rekomendasi, mengatur isi dan tampilan artikel, serta mengelola review yang diisi oleh user. Kemudian bagi user sendiri, memiliki hak akses untuk mengakses website ini. Dalam website kami yang mengangkat kecantikan, maka sebagian besar usernya itu adalah wanita berkisar antara umur 15 hingga 25 tahun. Kemudian untuk bagi guest sendiri atau tamu, di sini memberikan informasi yang disajikan dalam bentuk artikel dan review sebuah produk kecantikan. Nah, bisa pula sebagai sarana hiburan atau memanjakan mata saat waktu senggang dengan melihat produk kecantikan yang tersedia. Kemudian terkait daftar fitur, di sini yang pertama ada responsive web. Jadi di sini itu user bisa mengakses website kita dari berbagai macam device. Karena website ini sudah dirancang agar responsif, sehingga menyesuaikan dengan keadaan user. Kemudian yang kedua ada bar navigasi. Di sini navigasi yang kita miliki ini mudah dimengerti, sehingga user yang pertama kali menggunakan pasti paham untuk menggunakan website kita. Kemudian di navigasi kita ini ada di bagian atas kanan web. Yang ketiga ada fitur sign up atau mendaftar. Dalam website kita, user dapat mengakses halaman utama, membaca artikel, kemudian melihat produk rekomendasi,
Kemudian apabila ingin masuk ke dalam fitur yang lebih jauh, seperti membaca rekomendasi ataupun melihat penilaian atau review dari berbagai anggota Finder Beauty, maka user itu harus sign up terlebih dahulu atau mendaftar. Kemudian yang keempat ada fitur login atau masuk. Nah, apabila user ini sudah mendaftar akun di Find Your Beauty ini, maka akan dilanjutkan ke proses login. Dengan melakukan proses ini, user tidak hanya dapat melihat review saja, tetapi juga bisa turut memberikan penilaian terhadap suatu produk dan juga memberikan kesimpulan apakah ia nantinya itu merekomendasikan atau tidak terhadap produk ini. Kemudian untuk login sendiri, user perlu untuk memasukkan username atau alamat email dan juga password yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian ada yang kelima, ada forget password. Di sini apabila user lupa username ataupun passwordnya itu bisa dijalankan di fitur ini. Yang keenam ada berpencarian. Di fitur ini dijumpai di setiap halaman website seperti halaman utama, halaman artikel, halaman brands, dan halaman review. Nah, setiap halaman ini mempunyai keterangan masing-masing. Yang pertama ada halaman utama ini seperti menampilkan semua hal yang berkaitan dengan keywordnya itu di halaman artikel, review, brand, dan lain-lain. Jadi, ruang lingkup pencariannya ini semua halaman. Kalau halaman artikel ya berarti untuk memasukkan keywordnya itu hanya muncul atau hanya dicari di halaman artikel saja. Begitu pula dengan halaman brand, yang ruang lingkupnya juga halaman brand saja. Halaman review juga seperti itu, sehingga apabila user memasukkan nama produk atau kategori produknya itu ruang lingkup pencariannya hanya halaman review. Kemudian di fitur yang nomor 7 ada rekomendasi. Di sini fiturnya sangat bermanfaat bagi user karena dapat menampilkan produk kecantikan apa yang sedang laris atau lagi hype di website tersebut, serta algoritma dari sistem yang memungkinkan merekomendasikan beberapa produk melalui review yang bagus. Untuk rekomendasi ini nantinya akan ditampilkan secara sekilas di halaman home atau menu utama. Kemudian yang kedelapan ada fitur review dan penilaian. Nah, fitur ini user dapat melihat dan juga membaca pengalaman anggota dari Find Your Beauty lain yang sudah pernah mencoba produk sebelumnya. Nah, setelah login, user ini tidak hanya dapat membaca review saja, tapi juga dapat menambahkan dan juga memberikan penilaian atau review terhadap suatu produk. Kemudian lanjut ke fitur yang ke-9, ada fitur kategori. Di sini untuk menampilkan kategori yang diinginkan oleh user. Fitur ini terdapat dalam halaman produk dan juga brand. Lanjut saja di fitur yang terakhir, ada fitur ke-10, fitur About. Di sini untuk menampilkan informasi mengenai website Find Your Beauty secara singkat. Dalam hal ini, user itu juga bisa berkomunikasi dengan admin melalui kontak form. Kemudian ada juga untuk menyuarakan saran dan kritik mereka terhadap website kami. Seperti itu untuk rasionalisasi dan juga daftar fitur. Kemudian dilanjut dari daftar pengguna dijelaskan oleh Mas Gilar Rahmadani dengan NIM 1905121406. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Safira. Izinkan saya untuk menjelaskan terkait daftar pengguna ya. Nah, di website FYP ini atau Find Your Beauty ini sebagian besar bisnisnya dilakukan oleh 3 pengguna, yang mana masing-masing pengguna ini pasti memiliki hak otorasi dan akses yang berbeda. Nah, admin, pasti kita ketahui bersama admin ini memiliki hak akses, hak edit, dan hak melakukan menambahkan atau mengurangi artikel atau review dan lain sebagainya. Bisa ke bawah. Nah, lalu ada user atau anggota. User ini memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah website karena user ini yang menggunakan website ini. Nah, yang bisa dilakukan oleh user atau anggota ini bisa membaca artikel, review, dan melihat brand atau produk. Lalu juga bisa berkontribusi untuk membuat artikel dan bahkan bisa menambahkan review untuk suatu produk. Next. Lalu ada guest atau tamu. Nah, peran dari guest atau tamu ini memiliki hak akses sama seperti anggota, tetapi hak aksesnya lebih sempit. Nah, kenapa? Karena guest ini belum sign up atau belum mempunyai akun, jadi belum bisa login.
Nah, selanjutnya ada bagan atau grafik analisa seperti di sini. Nah, ini ada grafik di sini bagaimana nanti. Oke. Yang pertama, nah, ya, dari review produk. Nah, review produk ini bisa dilihat, kita bisa melihat price, kita bisa melihat tipe kulit, kita bisa melihat review. Lalu ada user di sini juga ditampilkan ada beberapa item seperti ID user, nama user, email, username, dan create atau update. Nah, ini juga berpengaruh terhadap akses dan otorisasi tadi. Lalu user itu akan mengelola artikel. Nah, artikel ini punya apa aja? Punya ID artikel, punya title, punya konten, dan lain sebagainya. Lalu dari review produk, pastinya ada produknya. Nah, produk ini juga memiliki beberapa anggota, beberapa item seperti ID produk, nama produk, dan gambar pastinya. Nah, produk ini juga memiliki kategori. Kategori itu bisa berisi ID kategori sama nama kategori dan memiliki brand atau merek ya. Pastinya ID brand dan nama brand. Oke, bisa next. Nah, ini adalah diagram model PDM kita, di mana produk itu memiliki review dan produk itu juga mempunyai review produk. Nah, dari user mereview sebuah produk bisa dihasilkan sebuah review. Lalu user melakukan aksi juga mengelola artikel. Jadi user ini juga bisa menambahkan artikel namun dengan rekomendasi dari administrator seperti yang sudah disebutkan di diagram. Oke, bisa lanjut. Ya, selanjutnya struktur kode script dan program yang akan dijelaskan oleh rekan saya Farul Alamuddin Al-Zulfi dengan NIM 190512140021. Ya, terima kasih banyak Mas Gilang. Baik, saya akan menjelaskan tentang struktur kode script dan programnya. Untuk struktur dari program yang kita buat itu seperti ini. Jadi di sini ada folder asset, kemudian controller, models, kemudian folder upload, views, dan juga ada file-file seperti ini. Ada seperti helper sama init. Jadi jadi kita ini pakai yang namanya model MVC, yaitu model view controller, yang mana untuk menghubungkan model dan juga view itu lewat controllernya. Kita langsung ke websitenya. Kita masuk ke halaman login aja dulu. Jadi di sini ada halaman login dari website yang kami buat. Di sini ada halaman login, kemudian di sini ada kolom username, kemudian kolom password. Dan kalau lupa password bisa mengklik di sini. Kemudian apabila masih belum punya akun atau ingin mendaftar, itu bisa menggunakan sign up. Untuk sign up-nya seperti ini. Jadi di sini membutuhkan nama, kemudian email, username, kemudian jenis kelaminnya, dan ini password dan juga ada konfirmasi password. Sekarang kita coba untuk membuat akun. Kita coba membuat nama, contohnya Bobby. Bobby. Passwordnya juga Bobby dan ini juga Bobby. Kemudian kita klik daftar. Nah, setelah kita diklik daftar, maka akan diredirect ke halaman artikel. Kita bisa login melalui navigasi bar ini. Jadi kita masukkan username Bobby, kemudian passwordnya juga Bobby. Kita klik login. Nanti akan kita akan diredirect kembali ke halaman artikelnya. Nah, di sini ada untuk yang pertama ya, navigasi bar. Di sini ada logonya, logo website kita yaitu Find Your Beauty.
Kemudian ada item-itemnya seperti home, reviews, artikel, dan juga brands. Untuk hak akses user, di sini kalau user biasa seperti Bobby yang kita buat tadi, itu sifatnya cuma ini aja. Jadi kalau user biasa itu nggak bisa nambah artikel. Kalau misalnya admin, itu bisa nambah artikel, juga bisa menghapus artikel. Sekarang kita coba untuk login menggunakan admin. Username yaitu untuk username sama passwordnya ini udah saya buat, yaitu ngadmin, dan juga passwordnya ngadmin. Nah, di sini tampil ada button buat artikel, dan juga di sini ada option untuk hapus dan juga edit. Nah, sekarang kita coba untuk membuat artikelnya. Kita masukkan judulnya, coba. Ini konten, teksnya, coba konten. Dan untuk gambarnya kita pilih, sebentar. Kita cari image. Kita coba pakai yang background JPG. Kemudian kita posting. Nah, maka akan tampil di list artikelnya. Nah, ini. Jadi ini diposting oleh usernya, yaitu ngadmin. Kemudian kita lanjut ke halaman home. Untuk halaman home ini merupakan halaman utama kami. Cuman untuk kendalanya masih belum bisa diakses setelah redirect login tadi. Jadi di sini menampilkan sebuah informasi, yaitu tentang website kami dan juga informasi-informasi lain seperti untuk kulit dan juga untuk tubuh. Di sini contohnya ada untuk informasi kulit, yaitu ada kulit wajah normal dan lain sebagainya. Kemudian untuk body juga gitu. Jadi ada Wardah dan lain sebagainya. Kita masuk ke halaman reviews. Halaman reviews ini digunakan untuk mereview produk-produk seperti contohnya ini. Jadi di sini ada review yang dilakukan oleh user yang bernama Amanda Manopo. Di review pada tanggal 6 Juni. Di sini juga ada ratingnya ya. Jadi kalau misal untuk menambah review, maka akan seperti untuk menambah. Jadi bisa berubah gitu untuk reviewnya. Sekarang kita coba mereview sebuah produknya. Kita pilih terserah. Ratingnya kita pilih 3. Kemudian ini 1 bulan. Untuk jenis kulitnya ini coba kita masukkan lembab. Ini adalah review. Kemudian kita klik kirim. Nah, maka akan muncul alert, yaitu berhasil ditambahkan. Lalu reviewnya akan muncul di paling bawah sendiri. Nah, ini diposting oleh ngadmin. Jadi di sini ada 3.0 itu maksudnya dari kalkulasi dari seluruh review yang produknya itu dark spot correcting glow serum. Jadi ada 2 rating sebenarnya. Jadi untuk ini rating secara keseluruhan dan ini rating yang diinputkan tadi. Jadi seperti individu gitu. Nah, kalau misalnya ini diklik nama dari produknya ini diklik, maka akan muncul seperti di filter. Jadi hanya menampilkan review dari produk ini aja. Kemudian di sini juga ada titik 3 ini. Sebenarnya ini ada actionnya itu bisa dihapus, kemudian bisa diedit, cuman masih belum saya tambahkan. Kemudian kita masuk ke artikel tadi. Jadi udah dijelasin ya. Sekarang kita masuk ke setting. Jadi kalau pakai user biasa ini nggak ada settingnya, bakalan ganti jadi brands.
Nah, untuk admin ini ada hak akses tersendiri. Jadi dia bisa ngelola user, kemudian ngelola branch, dan juga ngelola produk. Kemudian untuk user, di sini menunya untuk melihat semua user. Jadi di sini admin bisa menghapus atau bisa juga mengedit apabila ada, misal ada user yang agak jahat gitu masukin script-script, bisa langsung dihapus sama adminnya. Contohnya kayak gini, kita klik hapus. Nah, maka akan muncul data berhasil dihapus. Seperti itu. Kemudian ada juga untuk produk. Di sini menunya itu untuk memasukkan produk baru. Kita bisa milih kategori di sini, kemudian ada brand. Kemudian juga ada untuk fotonya, untuk image-nya. Kemudian nanti kita add. Kemudian menu brands. Di sini tampil seluruh brands yang ada di website kami, yaitu Find Your Beauty. Seperti ada XCY, kemudian COSRX ini, kemudian ada Wardah juga. Kalau misalnya diklik, itu nanti tampil seluruh produk dari brands Wardah. Kita coba. Nah, ini. Jadi di sini tampil produk-produknya. Di sini Wardah punya, kita masih masukkan 3 buah produk untuk Wardah. Dan ratingnya juga masih 0 karena masih belum di-review sama sekali. Kita lihat yang udah di-review seperti, nah ini ada. Berarti untuk total keseluruhan ratingnya itu ada dapat nilai 2.0. Kemudian di sini ada button logout, yaitu digunakan untuk keluar, untuk nanti ditujukan ke halaman loginnya. Jadi kalau misal kita logout, tampilnya ke login lagi. Ya, sekian dari presentasi websitenya. Ya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami atau juga masih banyak bug dari website kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.